Oke, karena minggu depan kita ke Miami, yang dimana itu merupakan balapan di Amerika, kayaknya cocok sebagai bahan pemanasan awal untuk Miami Grand Prix ini untuk membahas sesuatu yang Amerika. Anyway, maksud gue ialah tahun depan kita akan ada tim ke-11 yang berasal dari Amerika. Brand terkenal yaitu Cadillac, dan itu berarti seat F1 musim depan nambah 2. Wes, asik ya kan? Yang berarti slot tambahan untuk pembalap bisa tampil di F1 musim depan. Jadi hari ini gue mau bahas siapakah pembalap yang cocok untuk diambil Cadillac musim depan. Oke, sebelumnya gue mau sedikit menjelaskan dulu nih tentang sistematika video ini. Menurut gue nih, tim papan tengah atau bawah atau yang baru join kayak Cadillac gini cocoknya ialah memiliki lineup kombinasi dari pembalap berpengalaman atau veteran dan muda rising star gitulah. Cuman kalau misalkan gue buat video kayak gini terus patternnya kayak gini, ya itu kan pasti bosenin ya kan. Jadi gue akan bikin sedikit spesial dengan membagikan beberapa segmen soal lineup Cadillac ini. Jadi gue seperti biasa akan bahas lineup yang cocok menurut gue kalau menggabungkan setengah veteran dan setengah pembalap muda. Habis itu ada full veteran, full pembalap muda, dan yang keempat dan terakhir ialah lineup preference gue atau lineup yang bakal gue gunakan seandainya gue bos Cadillac yang dimana bisa gue haloin aja. We don't care. Let me tell you, we don't care. Nah, mari kita bahas siapa aja kandidat-kandidat pembalap yang bisa diambil Cadillac, dan mari kita mulai dari yang veteran-veteran dulu. Yang sedang mereka incer sekarang, incer banget, itu ialah Pak D Meksiko kita, yaitu Sergio Perez. Jadi Checo saat ini lagi nggak dapat seat setelah kekacauan di Red Bull itu. Namun tidak dapat dipungkiri, walaupun begitu, dia masih bisa sangat cepat dan pengalamannya bisa digunakan oleh tim kayak Cadillac yang masih baru ya kan. Apalagi Checo kalau udah di tim papan tengah, ya anggap aja papan tengah atau bawah lah yang ntar nanti Cadillac kita nggak tahu kayak gimana. Checo biasanya akan mereok dan konsisten meraih poin dan mungkin beberapa podium. Plus, ya you know lah ya duit. Biasalah teori aset 2020, cash is king atau duit adalah raja. Secara marketing juga cocok-cocok aja sih sebenarnya kata gue ya kan. Duit Checo bisa ngedorong Cadillac untuk dapat cuan juga, dan karena itu dia jadi kandidat terdepan untuk seat Cadillac pertama itu. Kedua ada Valtteri Bottas, sama kayak Checo. Dia berpengalaman dan bisa digunakan oleh tim untuk berkembang. Masih bisa dibilang kenceng, namun duitnya emang gak sekenceng Checo. Tapi Mercedes bisa aja coba diskusi tuh sama Cadillac dan naruh Valtteri di situ itu, menggunakan keuntungan-keuntungan yang mereka bisa dapatkan kalau ambil Valtteri. Nah, sekarang kita ke pembalap yang muda tapi bukan rookie. Jadi maksudnya tuh mereka udah pernah balapan di F1 tapi masih tergolong cukup muda lah, belum veteran-veteran banget dan belum tua-tua banget. Pertama ada Guan Yu Zhou. Nah, ini juga pembalap yang kalau misalkan dapat seat F1 harus membuktikan kalau dia tuh emang layak di F1 dan bukan hanya pembalap yang kena kick secara tidak adil karena mobilnya lelet lah atau apapun itu. Zhou masuk ke kandidat karena beberapa alasan. Pertama, karena duit dia juga kenceng, walaupun mengingat kondisi negara kedua pihak ini kayak gimana, akan sangat menarik sih untuk lihat dinamika ini. Anyway, semoga nggak terlalu ngaruh lah ya soal-soal begituan ke F1, walaupun gue nggak berani jamin juga sih ya. Tapi alasan terbesarnya ialah karena Zhou sekarang merupakan reserve driver Ferrari. Dan tebak Cadillac pakai mesin apa musim depan? Yep, Ferrari. Jadi Ferrari juga bisa approach Cadillac dan bilang, ngap, ini kan lu pakai mesin gua musim depan. Bisa kali pembalap cadangan kita kalian ambil sebagai salah satu dealnya. Dan kalau connect, ya bisa aja ya kan? Next, ada Mick Schumacher. Nah, kebetulan nih, kemarin dia gacor bisa derek Alpine itu ke podium di 6 Hours of Imola. Dan ya, Alpine World Endurance Championship duluan dapat podium dibandingkan F1 yang musim ini. Ya, sama aja sih kayak musim lalu sebenarnya ya. Dan gue sampai sekarang masih kekeh kalau dia tuh layak dapat kesempatan kedua di F1. Sayangnya, yang bikin ini agak sulit ialah dia tuh di Alpine World Endurance Championship. Kalau misal dia di Jota Cadillac itu, gue bisa melihat move ini terjadi, tapi karena bukan ya sepertinya akan sangat sulit. Ketiga, ada Franco Colapinto. Oke, dia masih muda banget emang, tapi bukan rookie lagi karena ada 9 kali balapan, jadi masuk ke golongan ini. Jadi Franco ya dia kenceng, dia juga memiliki potensi untuk jadi rising star, dan duitnya kenceng, dan tentunya fansnya juga. Tapi move ini hanya bisa terjadi jika Alpine ujung-ujungnya mempertahankan Jack Doohan, jadi ya pasti si Franco nggak mau dong lama-lama jadi reserve yang nantinya nggak akan menjamin dapat seat F1 Alpine itu. Jadi jika itu terjadi dan Cadillac mau approach dia, ya why not ya kan?
Tuh menu baik Bang bahas Franco. Biasanya agak kasar juga lu bahas Franco Bang. Ya gue mah kalau bahas pembalap manapun selalu selawai. Fansnya aja ya pengen tahih. Oke, sekarang kandidat-kandidat rookie pembalap mudanya yang belum pernah balapan di F1. Pertama ada 2 pembalap IndyCar nih. Salah satunya ialah Amerika juga, yaitu Colton Herta. Cadillac gak malu-malu mengakui mereka mau pembalap Amerika. Ya sesuai teori Gilang 2019, tim pastinya pengen pembalap yang gak hanya represent tim mereka, kalau bisa negara mereka juga. Dan Colton sendiri sudah beberapa kali di-link sama tim F1 dalam beberapa tahun ini. Tapi banyaklah rintangannya seperti super license-nya belum cukup lah, dan lain-lain. Sehingga salah satu yang bisa mereka coba ambil ialah Alex Palou, karena doi udahlah super license cukup, benar-benar gacor banget lah di IndyCar yang dimana dia sudah memiliki 3 gelar juara IndyCar, dan sekarang pun di 2025 masih memimpin standings. Walaupun usianya udah nggak begitu muda lagi, tapi ya boleh dicobalah. Apalagi kenceng juga jika dia dibandingkan dengan Colton Herta. Nah, kalau mau upload pembalap Amerika yang masih muda juga dan lumayan berpotensial, mereka boleh tuh ke F2 dan coba kontak Aston Martin untuk ambil Jack Crawford. Walaupun doi udah di musim ketiga F2 dan itu bisa bikin stok dia sedikit nurun, tapi hey, kalau ngomongin stok nurun, stok F2 juga udah jauh lebih menurun sekarang. Dia muda, kenceng, dan Amerika. Dan jika dia menjalani musim F2 yang bagus, bisa aja dia diambil karena ya siapa juga mau membangkit jadi pembalap cadangan Aston itu sampai entahlah kapan ya kan. Ya web seperti Felipe Drugovich sih mau ya, tapi ya jangan nambah-nambah lah. Karena Lance pasti bakal selalu di sana juga gitu. Lalu muncul kandidat baru beberapa minggu ini, yaitu Frederick Vesti, runner-up F2 2023 dan pembalap cadangan Mercedes juga. Fred sendiri juga merupakan pembalap yang kenceng, mungkin di atas Jack Crawford sedikit kalau kata gue ya. Dan jika dia diambil pun, gue rasa ya mungkin masuk aja kalau dari segi pace, dia lumayan kenceng soalnya. Dia akan menjalani beberapa sesi FP1 musim ini pastinya, dan di Bahrain juga udah dapat ya, dan kemungkinan 2 atau 3 kali lagi di beberapa track ini di 2025. Dan dari sini bisalah coba buat Cadillac tertarik gitu dari sesi-sesi FP1 itu. Hal yang sama bisa dikatakan ke kandidat terakhir kita yang menurut gue ini gue masukin, nggak ada rumor soal ini, tapi ya udahlah ya, itu Paul Aron, karena why not? Sama kayak Fred, pembalap kenceng, finansial mungkin gak sekuat kandidat lainnya, tapi bisa impress di sesi FP1, dan jika tim mereka yang dimana dalam kasus Paul itu Alpine, mau nego sama Cadillac dan meyakinkan mereka, bisa aja terjadi. Jadi sekarang kita ke segmen yang gue udah bahas tadi. Kalau mau setengah-setengah veteran dan rookie pembalap muda, gue akan ambil Checo Perez, dan gue akan ambil kalau misal Franco nggak dibutuhkan Alpine, ya Franco. Checo sendiri gue yakin bisa bekerja sama dengan Franco, dan lineup full benua Amerika bisa sangat pedas ya kan. Tapi kalau enggak, ya Guanyu Sabi lah kata gue. Biar dia bisa buktikan juga kalau dia tuh layak di F1 dan koneksi Ferrari itu. Kalau full veteran ya EZ lah ya, Checo sama Valtteri udah jelas, dan gue bisa lihat ini jadi kandidat utama kalau beneran mereka ingin full pengalaman di musim pertama mereka. Kalau mau full pembalap muda atau rookie, ini agak tricky ya. Gue akan pilih Franco kalau dia nggak dibutuhin Alpine, tapi seandainya enggak, ya sama, gue pilih Guanyu. Dan satunya lagi gue akan pilih siapa ya? Oke lah, Alex Palou Sabi, tapi ya ini bakal jadi lineup yang resiko banget kata gue. Tapi kalau sehalu-halunya gue jadi bos Cadillac, gue akan milih Sergio Perez dan Mick Schumacher. Karena seperti yang gue bilang tadi, Mick layak dapat kesempatan kedua, dan di World Endurance Championship bisa dibilang dia salah satu kekuatan Alpine untuk raih hasil-hasil bagus musim ini. Lalu Checo, terserah kalian mau bilang apa soal dia ngevlog di Red Bull lah, kekuatan KitKat lah, apalah. Gue yakin Checo yang masih sangat lapar dan kenceng itu masih ada. Dan situasi Red Bull sekarang mulai sedikit memberikan Checo keadilan itu ya. Jadi itulah kenapa gue kalau jadi bos Cadillac, gue akan memilih lineup ini. Dua-duanya memiliki sesuatu untuk dibuktikan di F1. Dan ketika pembalap memiliki mindset itu, dan jika mobil, tim, dan lingkungan mendukung, dijamin bakal Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar line up Cadillac yang kalian pikir tuh bakal mereka ambil nantinya. Jangan lupa untuk like, subscribe agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, gue sudah lelah. Seperti biasa, video ini akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.